Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alamikum fid dharain amin. Hukiya anna jama'atan min ahli al-ghaflati wat takhliti istama'u fi mawdi'in faba'athu syakhsan minhum bi 20 dirhaman liyakhudha lahum biha min al-fawakihi wat tibi wa nahwiha mimma yuslihuna bihi majlisahum. Falamma dhahaba ila as-suq liyashtariya lahum dhalika wajada an-nasa mustami'ina ala bittikhah. Kullu minhum yurid an yashtariyaha li'anna Bishr ibn al-Harith rahimahullah wa nafa'a bihi lamasaha biyadihi. Fashtaraha dhalika syakhsu billadhi ma'ahu min ad-darahim wa dhahaba biha ila ashabi ba'da an abta'a alaihim. Falamma jaa ilaihim wa laysa ma'ahu illa tilkal bittikha qalu lahu qad abta'ta thumma lam taji illa bihadhihi albittikha. Faqala lahum inna fi hadhihi albittikha ajaban. Qalu wa ma dhak? Qala lahum massaha Bishr ibn al-Harith biyadihi. Fanafastu 'alayha hatta akhadtuha bid-darahim. Qalu wa ma yakunu Bishru hadha? Faqala lahum wa abdun ata Allah fa akramahu Allah. Faraja'a ba'dhum ila ba'din wa qalu idza kana sahibu ta'atan tahi bihil karamah inda Allah ta'ala ila mithli hadha fid dunya fa kaifa fil akhirah. Fatabu bi ajma'ihim wa taraku ma kanu alaihi minal lahwi wal batil. Diceritakan ada beberapa orang yang kebiasaannya lalai, lupa, dan masih campur antara kebaikan dengan kejahatan, antara ibadah dengan kemaksiatan. Dia ya ibadah, dia juga maksiat. Dia kadang ingat, ya kadang lalai, masih belum kuat dalam kebaikan, belum stabil dalam ketaatan, masih ibarat anak baru jalan, kadang jalannya tepat, kadang jatuh, belum seken lah. Kumpul mereka di satu tempat, satu rumah atau satu villa atau yang lain sebagainya, kumpul pokoknya mereka satu tempat. Kemudian ngutus salah seorang dari mereka dengan membawa uang 20 dirham, membelikan untuk mereka ini makanan atau buah-buahan atau cemilan yang membuat enak majlasnya gitu loh. Kalau duduk-duduk tuh enggak ada minumannya, enggak ada makanannya kan enggak enak. Enggak enak. Orang majlas itu enak kalau ada kopinya atau tehnya atau susunya, kemudian ada cemilan ini, cemilan itu, asik. Kalau enggak kosongan, ya enggak enak. Ibarat motor itu enggak ada bensinnya, enggak esok melaku. Omong-omongannya enggak esok enak garingan. Nah, perlu ada air, ada ini. Nah ini diutus satu orang, beli cemilan supaya enak majelasnya kita orang ini. Sekali. Akhirnya satu orang dari mereka berangkat membawa uang 20 dirham ke pasar untuk membeli kebutuhan majelas. Bukan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan majelas. Berangkat ke pasar untuk membeli. Kok subhanallah ketika sampai ke pasar, orang-orang di pasar ini kumpul, mereka berebut untuk membeli satu buah semangka atau belewah. Rebutan untuk membeli satu buah semangka atau belewah. Padahal buah semangka atau belewah di situ banyak.
Tapi mereka kok rebutan dengan yang satu itu, kenapa? Gitu. Bingung orang ini. Ada apa orang-orang ini ngumpul? Cuma rebutan untuk beli satu semangka atau satu belewa, padahal banyak itu semangka-semangka itu belewa-belewa yang lain. Kenapa kok rebutan dengan ini? Karena penasaran, tanya, kenapa kalian ini rebutan satu semangka satu belewa ini? Kan banyak itu semangka-semangka yang lain atau belewa-belewa yang lain. Iya tahu banyak itu semangka-semangka yang lain, tapi belewa ini atau semangka ini beda dari yang lainnya. Apa bedanya? Nah, semangka ini atau belewa ini dipegang oleh Imam Bishr bin Harith. Semangka itu dipegang oleh Imam Bishr bin Harith, jadi rebutan. Imam Bishr bin Harith ini aulia ulama, dipegang rebutan, dicekel rebutan, apalagi dicokot titik, ya tambah rebutan, dipegang tok, beda sing nyekel aulia. Kalau kita yang megang, kalau sing rebutan, nggak ada yang rebutan ini. Akhirnya karena rebutan, orang ini karena membawa 20 dirham. Ya mungkin terbanyak saat itu dia membawa daripada yang lainnya. Katanya dia, sudah aku beli dengan 20 dirham. Dibeli sama orang itu dengan 20 dirham. Bukan harganya loh. Misalnya harganya setengah dirham atau 1 dirham. Banyak yang membawa, tapi dia membeli dengan 20 dirham. Terus anggap harganya 1 juta dibeli dengan 10 juta. Memang bekasnya aulia ulama itu beda, beda, barokahnya banyak. Nah, jangankan bekas barang, tempat duduk aja. Beberapa orang datang ke Dimysk atau yang lainnya, di mana tempat Imam Nawawi pernah mengajar atau pernah duduk. Sampai sana apa? Gelundung-gelundung. Mungkin kalau orang lihat orang gendeng, orang gila atau anak kecil, tulinan. Kenapa kamu gini? Ya, di sini diinjek kakinya Imam Nawawi, di sini duduknya Imam Nawawi, gelundung-gelundung tempat itu. Ini apa? Mendapatkan berkah. Mendapatkan berkah. Lah kita terkadang hidup di dekat dengan aulia, kita nyantai biasa, kurang memuliakan, kurang menghormati. Salaman dengan mereka seperti salaman dengan teman. Muliakan mereka, hormati mereka, selagi mereka ada di antara kita. Jangan kita setelah mereka hilang baru menyadari. Para sahabat ketika ada Nabi, wah mereka manfaatkan benar. Air yang jatuh dari bekas wudhunya Nabi, rebutan mereka. Rebutan. Nabi berkeringat, rebutan para sahabat. Kalau mereka nggak mendapatkan air wudhunya Nabi, niscaya mereka apa? Memegang para sahabat yang setelah memegang air wudhunya Nabi, dilap-lapi. Benar-benar mereka manfaatkan keberadaan Nabi di tengah-tengah mereka. Udah ini 20 dirham, 1 semangka atau 1 belewa dibeli sama dia. Sudah pulang lah, lama gitu loh. Mestinya sudah datang dari tadi, ini nggak datang. Ketika datang, mereka semuanya melihat cuma membawa 1 belewa atau 1 semangka. Katanya mereka, dulu kamu ini lama, terlambat, datang cuma membawa 1 belewa, sedangkan kami memberikan kepadamu uang 20 dirham. Akhirnya katanya orang tersebut, iya aku terlambat,
aku kelamaan, akan tetapi ini semangka atau belewa ada sesuatu yang mengagumkan, ada sesuatu yang mengherankan. Penasaran mereka, Muhammad, apa itu? Pikirannya mereka mungkin dalamnya emas atau berlian gitu mungkin, atau makan sedikit sudah membuat mereka berada di dalam surga. Kok satu ini kok mengherankan, mengagumkan gitu. Tanya mereka, ada apa, ada apa? Dijawab, Massaha Bishr bin Harith biyadih. Semangka ini atau belewa ini dipegang oleh Imam Bishr bin Harith dengan tangannya. Fanafastu 'alaiha hatta akhadtuha bidarahim. Aku rela membeli belewa ini atau semangka ini sehingga aku bayar dengan dirham-dirham, artinya dengan 20 dirham tadi itu. Lah, mereka itu yang sedang nunggu, pikiran mereka itu bukan di makanan atau hal-hal yang sepele, tapi pikiran mereka itu jauh, pikiran mereka tinggi. Apa yang mereka katakan? Wa ma yakunu Bishr hadza? Siapa Bishr ini? Kok menjadi seperti ini? Akhirnya dia berkata, setelah ditanya oleh mereka itu, siapa Bishr ini? Hanya omongi, Bishr itu adalah seorang hamba yang taat kepada Allah sehingga Allah memuliakannya. Itu tok jawabannya. Jadi setelah ditanya Bishr itu siapa? Kok sampai menjadi rebutan satu semangka satu belewa ini oleh orang-orang yang di pasar? Bishr itu siapa? Katanya dia, Bishr itu adalah seorang hamba yang taat kepada Allah lalu dimuliakan oleh Allah. Akhirnya satu di antara mereka ini ngomong-ngomongan dia itu, geremeng di antara mereka. Raja ba'dhum ila ba'dhin. Lalu mereka berkata, idza kana sahibu ta'atan tahi bihil karama indallahi ta'ala ila mithli hadza fid dunya fa kaifa fil akhirah. Kalau orang yang melakukan ketaatan mendapatkan kemuliaan ini dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, bagaimana nanti di akhirat? Kalau di dunia aja sudah dimuliakan oleh Allah, sentuhan tangannya bisa menjadikan barang yang murah dan mahal dan rebutan, bagaimana nanti di akhirat? Kemuliaan yang seperti apa yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka? Nah, sekarang para aulia aja jadi rebutan. Orang kalau mau salaman rebutan, sikut-sikutan, berantem terkadang hanya untuk apa? Salaman, rebutan. Lalu dimuliakan oleh Allah, tangannya menjadi rebutan. Belum yang lainnya, belum yang lainnya jadi rebutan. Apalagi yang lainnya. Nah, katanya mereka, ini di dunia sudah dimuliakan seperti ini, apalagi nanti di akhirat. Akhirnya mereka semuanya taubat. Taubat dengan apa? Pikiran yang luar biasa daripada mereka, dari Imam Bishr bin Harith. Akhirnya mereka meninggalkan kelalaiannya, kemaksiatannya yang biasa mereka lakukan. Dakhala ala Syekh Abi Bakar al-Adni rajulun sarikun liyasriq. Fadakhala alaihi khamsatu nafarin minal abdal wa qalu lahu muraduna tukim ahad magam akhina sadis tuwfi wa kanatil badaliyah indah. Faqala Syekh al-Adani suwairiqana tahtana gum faqama sarik min tahti syabriyah wa amtala'a khawfan wa araqan wa baka wa taba ala yadil kutbil adani wa kharaja waliyan min al-awliya sabagat lahu sa'ada au kama qala. Ada pencuri beruntung, ada pencuri yang beruntung.
Lah pencuri beruntung itu kapan dan di mana? Pencuri beruntung itu kalau mencuri di tempatnya seorang wali. Nah, dia mencuri punyanya wali, beruntung dia. Kalau mencuri punyanya polisi, punyanya presiden, apes. Nah, selamanya apes, tidak mungkin enak. Tapi lek nyolong PE wali, iso dadi enaki. Bisa jadi mulianya dia. Tapi jangan dilakukan. Nah, karena mencuri itu kejahatan. Ya, kejahatan. Tapi kalau misalnya kepepet, ojo nyolong tapi tapi jangan sampai ya. Ya. Kalau nyuri nyaknya aulia aja enak. Kenapa? Satu, aulia itu ikhlas. Apapun yang diambil darinya itu pasti diikhlaskan. Beda kalau kita mencuri punyanya ulama yang belum wali, disumpahi tadi nggak kenal. Yakin ulama yang belum jadi wali, ulama yang mengamalkan ilmunya yang belum jadi wali, disumpahi nggak kena. Opo meneng kalau ulama daden-daden, wah tambah disumpahi tadi pocong urip. Kenapa? Belum kelasnya aulia. Kalau kelasnya aulia Anda seperti kelasnya para sahabat. Para sahabat barangnya dicuri doa, ya Allah, kalau yang mencuri itu adalah karena kebutuhan, berkahi apa yang diambil. Kalau dia mencuri karena kemaksiatan, ya Allah jadikan itu maksiat yang terakhir. Loh, enak, didoakan yang bagus. Kalau mencuri karena kebutuhan didoakan berkah, mencuri karena kemaksiatan didoakan taubat, dan itu maksiat yang terakhir. Enak. Kalau barang kita yang kita curi, ya Allah tumpas nawongi, ya, apes nawongi. Bahkan bukan hanya orangnya, petung turunan ya Allah. Edan. Parah. Bukan hanya orangnya tapi 7 turunan. Enak wali yang kita curi. Nah, ini diantara ceritanya. Ini ada beberapa cerita. Ini diantaranya orang yang mencuri tempatnya wali. Ada beberapa cerita. Diantaranya ini ada satu pencuri masuk ke rumahnya Al Habib Abu Bakar Al Adni bin Abdullah Al Idrus. Ya. Al Habib Abu Bakar Al Adni masuk mencuri ke rumahnya Habib Abu Bakar Al Adni. Akhirnya mereka mencuri ini masuk untuk mencuri, kok datang ke rumahnya beliau 5 orang daripada wali abdal. Wali ini ada tingkatan dan ada macamnya. Jangan kita samakan semuanya wali sama, enggak. Ada tingkatan dan ada macam-macamnya. Ada yang dinamakan wali abdal, ada yang dinamakan dengan autad, ada yang dinamakan dengan gutub dan yang lain sebagainya, ada macam-macamnya. Dan macam-macamnya wali ini pun terbatas. Wali ini jumlahnya sekian, wali ini jumlahnya sekian, wali ini jumlahnya sekian, ya. Jadi ada, ya, ketika ini kurang satu harus ada yang menggantikan. Nah, lah yang menggantikan ini ada yang mengangkat, gitu loh. Siapa yang mengangkat? Wali gutub yang mengangkat, gitu loh, yang mengangkat. Lah ini ada satu wali abdal meninggal. Akhirnya 5 orang yang belum meninggal, ada 6 waktu itu, yang satu meninggal, sisa 5. Mereka 5 ini datang kepada Habib Abu Bakar Adni. Lah saat itu, di saat yang sama ada seorang pencuri masuk ke rumahnya Habib Abu Bakar Al-Adni. Lah wali itu nggak sama dengan kita. Kalau kita malam tidur, ngiler, mungkin waktu-waktu yang mulia aja tangi melek, ya, malam ini susah bang, tangi doa, ya, paling ya dunia yang dijauh, ya. Ujung-ujungnya gitu, yang belum nikah kepingin dang rapi, yang duwe seret kepingin lancar, sing fakir kepingin soge, atau malam hari raya tangi. Tapi selain itu tangi-tangi subuh, tangi-tangi 4:30 mari subuh, tangi-tangi me padang,
Mei Padang, Baru Tangi. Hanya malam-malam mulia bangunnya. Kalau mereka enggak, setiap malam bangun. Karena mereka meneladani Rasul Shallallahu Alaihi bangun. Lah pencuri ini masuk, dipikir dia tuan rumahnya ini sama dengan yang lain, yang malamnya tidur. Enggak, bangun. Makanya ketika datang pencuri masuk, datanglah 5 wali abdal kepada beliau, ingin beliau mengangkat seseorang menjadi pelengkap. Menjadi pelengkap daripada wali abdal, kurang satu gitu. Akhirnya katanya Abu Bakar Al-Adni, suwairiqana tahtana gum, pencuri kecil, maling cilik di bawah kami atau di bawahku, bangun. Betul nih. Pencurinya tadi itu dari bawah ranjang, tahta syabriyah, dari bawah ranjang metu, singitan di bawahnya kasur. Metu kok tangi dari bawah kasur, maling. Takut. Ya apa maling ketemon? Kalau maling sekarang kan ketemon, dor, mari. Kalau maling dulu, ketemon, takut. Kalau sekarang masuk penjara nggak wedi wong. Karena apa? Sama. Yang di dalam sama yang di luar, bodoh. Tidak wedi. Paham ya? Yang di dalam sama yang di luar, sama. Jadi malingnya ya nggak wedi. Nyantai mereka. Konangan, yo pokoknya ojo dimasang ngono ae. Maya terkadang menyerahkan dirinya. Kenapa? Bodoh. Sama. Ya. Wedi nih. Bahkan berkeringat. Koden. Menangis dia. Tobat, menangis tobat. Bukan tobat-tobatan, tobat temenan ini. Nangis tobat. Di tangannya Abu Bakar Adni, dinasehati, diingatkan, nangis tobat, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar dari rumahnya Abu Bakar Adni jadi wali sudah. Jadi walinya Allah. Maling nang omahe wali. Metu dudu dadi maling, tapi metu dadi wali, bukan membawa barang duniawi yang dia cari, perhiasan, uang atau yang lain sebagainya, tapi membawa kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat tobatnya, karena diingatkan akhirnya tobat, menangis, menyesali, keluar dari situ menjadi orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya orang yang bertobat itu macam-macam caranya, tapi hasilnya satu. Orang yang bertobat akan mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan dari Allah, zahir dan batin. Mendapatkan kesenangan dunia dan akhirat. Karena itu diperintahkan kita untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minat tawabin. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alhamdulillahi rabbil